Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran khusus pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Alhamdulillah, siswa sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, gembira, untuk senantiasa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Namun sebelum memulai, jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, dan share, serta komentar pada channel pendidikan dan pembelajaran PPKN. Dan pada kesempatan ini, Guruta akan membawakan atau membahas materi yang berkaitan dengan pembelajaran kelas 10 semester 1 kurikulum 13. Siswa sekalian yang berbahagia, kompetensi dasar yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian, pokok bahasan kita tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan kita yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan subbahasan yaitu batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, siswa sekalian, diperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yaitu setelah pembahasan materi atau menjelaskan materi ini, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta kondisi geografi negara Indonesia. Ini adalah peta yang memberikan tanda batas-batas wilayah negara Indonesia dan batas-batas dengan negara-negara lain yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Untuk lebih jelas dan lebih detail pemahaman kalian tentang bagaimana kondisi geografis negara Indonesia, siswa sekalian dapat melihat peta ini pada sumber-sumber yang lain. Batas wilayah negara Indonesia. Jika dilihat secara astronomis, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan sampai berada di antara 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 1. Batas wilayah Indonesia pada bagian barat. Pada batas wilayah negara Indonesia pada bagian barat, itu berada di perbatasan langsung dengan Samudra Hindia, serta perairan negara India. Selain itu, Pulau Rote yang ada di Indonesia, serta Nicobar yang ada di India, secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia serta Laut Andaman. 2. Batas wilayah Indonesia pada bagian timur. Batas wilayah negara Indonesia pada bagian timur berada di dalam batasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Bagian ketiga, batas wilayah Indonesia pada bagian utara. Batas wilayah negara Indonesia pada bagian utara berada di Pulau Kalimantan yang terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Pada bagian utara, di batas wilayah Indonesia secara langsung berbatasan dengan beberapa negara yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
4. Batas wilayah Indonesia pada bagian selatan. Pada bagian selatan, wilayah negara Indonesia pada bagian selatan terletak di perbatasan langsung dengan Timur Leste. Nah, siswa sekalian, Timur Leste adalah sebelumnya merupakan bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, Timur Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia pada tahun 1999. Artinya sekarang Indonesia dapat dikatakan berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Bagian 1, batas laut. Batas laut pada negara Indonesia dapat dibagi menjadi 3 jenis menurut hasil Konvensi Hukum Laut Internasional yang sudah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dilakukan pada tahun 1982. Bagian A, batas teritorial. Batas teritorial yang merupakan batas yang dihitung dari sebuah garis dasar serta memiliki jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar yang ada sendiri merupakan sebuah garis khayal yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami surut, serta menghubungkan berbagai titik yang ada pada ujung pulau. Bagian B, batas landas kontinen. Batas landas kontinental yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 pasal 78 hingga 85. Dalam pasal 78 Konvensi Hukum Laut, yaitu dasar laut serta tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah pada wilayah daratannya hingga pinggiran tepi kontinen maupun dasar laut serta tanah yang berada di bawahnya hingga jarak 200 mil laut yang dimulai dari garis pangkal di mana laut teritorial tersebut diukur. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batas zona ekonomi eksklusif yang merupakan batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut. Dengan adanya zona ekonomi eksklusif ini, segala sumber daya alam atau SDA yang ada di bawah permukaan laut, dasar laut, maupun yang berada di bawah laut sepenuhnya menjadi hak eksklusif bagi negara Indonesia. Siswa sekalian, melihat kenyataan seperti ini, maka siswa yang memiliki potensi di dunia kemaritiman mempunyai banyak prospek dan masa depan yang sangat baik untuk mengembangkan negara Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan zona yang berkaitan dengan kelautan. Batas daratan. Batas daratan sebelah utara negara Indonesia terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, serta Laut Cina Selatan. Batas daratan sebelah selatan negara Indonesia terdiri dari Timur Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Kemudian berikutnya, batas daratan sebelah barat negara Indonesia terdiri dari Samudra Hindia. Kemudian batas daratan sebelah timur negara Indonesia terdiri dari Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga, batas udara. Batas udara pada negara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara yang ada di darat maupun di laut. Batas udara yang ada ini ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional yang berlaku. Menurut sumber yang didapatkan oleh Guruta Channel, batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Batas udara horizontal Indonesia
memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km bujur sangkar. Siswa sekalian yang berbahagia, tadi telah disampaikan atau dijelaskan materi yang menyangkut tentang batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu dari materi ini masih sangat kurang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan lebih jelas, silakan siswa sekalian menambah referensi dari berbagai sumber untuk menambah pemahaman, pengetahuan, dan wawasan anak-anak sekalian yang menyangkut tentang batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya, pada kesempatan ini, saya kembali mengingatkan untuk senantiasa melakukan subscribe, like, dan share, serta komentar pada Guruta Channel. Channel pendidikan dan pembelajaran, semoga channel ini bisa berkembang untuk memberikan manfaat, khususnya kita yang bergelut di dunia pendidikan. Nah, siswa sekalian, setelah menyaksikan materi tersebut, silakan komentar, silakan tulis pendapat, tanggapan, dan masukan terkait batas-batas wilayah negara Indonesia. Kemudian tulis pada kolom komentar. Dan akhirnya dari kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.